Kalau dimasukkan ke parlemen pakai undang-undang, jelas tidak akan lolos. Akan ditolak oleh partai mayoritas. Nah, kiai itu yang aktivis politik, yang tidak mengandalkan idealisme, otot, menggunakan cara, menggunakan Pak Harto. Pak Harto disuani. Minta, kalau terjadi kekosongan, musuh kita akan ketika memutuskan suatu perkara harus berujuk ke kitab kuning. Dan itu sulit karena tidak mungkin orang-orang yang jadi hakim itu belajar kitab kuning. Sedangkan yang dari pondok pesantren gak ngerti hukum. Taunya taksurus syakwa. Syakwa itu apa? Aduan. Hari-hari ini banyak pengaduan. Hadil ayyaman jadi artikan duluan. Pengaduan apa? Minal ihtijaj. Pengaduan protes. Ihtajja yahtaju ihtijajan, itu protes. Bisyariati, dengan syariat. Fi mughalabatil khusumi siyasiyin, untuk mengalahkan musuh politik. Indal ikhtilafi ma'hum, ketika kita berbeda dengan mereka. Jadi alasannya syariat. Kan sama dia. Ada semacam apa ya? Ada slogan di kalangan orang-orang aktivis Islam. Biasanya di kampus-kampus, kalau saya di Universitas Kairo itu banyak pelakat-pelakat, spanduk-spanduk. Asy-syari'ah hiyal hil. Kalau diartikan, syariat itu adalah solusi terhadap kepuprukan dan segala macam. Asy-syari'ah hiyal hil. Nah, itu kata penulis buku ini, ketika kita beda dengan orang lain, maka dia menjawab, ini gara-gara tidak melaksanakan syariat ini. Pertanyaannya, apakah sesederhana itu? Sebab kelompok Islam politik di berbagai negara yang menggunakan kampanye seperti itu rata-rata gagal. Tapi orang punya cita-cita seperti itu ya wajar saja. Gagalnya kenapa? Karena tidak mendapatkan persetujuan dari orang, di internal orang Islamnya saja tidak dapat persetujuan. Apalagi dari non-muslim. Maka solusi yang tepat, karena orang kalau dia namanya syariah itu orang takut. Itu dulu ya. Kalau sekarang kayaknya enggak sekarang. Di Indonesia. Buktinya ada bank syariah. Ada koperasi syariah. Kalau dulu itu orang takut kembali ke Piagam Jakarta. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, maka semua undang-undang yang berbasis syariah itu ditakuti. Dan tidak setuju, yang tidak setuju itu tidak hanya non-muslim, tapi yang muslim juga tidak setuju. Di kita juga begitu. Memang yang paling pas itu memang tidak menggunakan kata Islam atau tidak menggunakan kata syariah. Kalau undang-undang. Kalau terpaksa menggunakan itu agak susah untuk di debat parlemen. Untuk bisa menang. Jadi dulu zaman Pak Harto, kalau zaman Pak Harto itu kan Orde Baru itu kan disebut single majority. Golkar itu single majority, mayoritas tunggal. Nah, kemudian ingin hukum Islam itu menjadi undang-undang, terutama hukum yang terkait dengan perdata, yang terkait dengan hukum keluarga, yang disebut sekarang dengan al-ahwalus syahsiyah. Tapi di Fakultas Syariah dirubah namanya, karena kalau pakai al-ahwalus syahsiyah, kalau sepi peminat.
Tapi kalau disebut keluarga Islam banyak peminat. Nah, padahal isinya ya bodoh, ya itu isinya. Nah, itu mau diajukan ke parlemen, nggak mungkin. Karena komposisinya di parlemen itu dari 500 kursi di DPR, 350 atau 370 itu sudah miliknya Golkar. Kemudian yang P3 itu paling tinggi tahu 99 kursi. Kemudian ada partai-partai kecil yang lain. PDI waktu itu. Itu kalau digabung dua bergabung, partainya hanya 3 yang terakhir itu. Nggak bisa ngalahkan Golkar. Maka harus pakai cara lain dalam politik ya. Ini politik itu begitu. Supaya Islam ini menjadi hukum formal, maka pakai cara lain. Caranya apa? Waktu itu kasusnya hukum perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Yang kedua adalah namanya KHI. Kompilasi Hukum Islam. Kan pakai Islam. Kalau dimasukkan ke parlemen, pakai undang-undang, jelas tidak akan lolos. Akan ditolak oleh partai mayoritas. Nah, kiai itu yang aktivis politik, yang tidak mengandalkan idealisme, otot, menggunakan cara. Menggunakan Pak Harto. Pak Harto disuani. Minta, kalau terjadi kekosongan, musuh kita akan ketika memutuskan suatu perkara harus berujuk ke kitab kuning. Dan itu sulit karena tidak mungkin orang-orang yang jadi hakim itu belajar kitab kuning. Sedangkan yang dari pondok pesantren gak ngerti hukum. Taunya fikih saja. Kan ruwet. Gimana ini? Kiai Bisri Samsuri waktu itu mendatangi Pak Harto karena jiwa kebapaannya, karena dia orang paling sepuh, usianya sudah hampir 90 waktu itu. Nah, dia bilang ke Pak Harto bahwa biar kita tidak terjadi kekosongan hukum, kalau kita di parlemen, dia anggota DPR dari P3 waktu itu. Kan belum ada PKB, belum ada kan, Jokowi Orde Baru. Terus Pak Harto mengiyakan, ya jalannya lewat Kepres. Keputusan presiden. Nah, itu politik itu. Akhirnya dikeluarnya Kepres tentang kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itulah yang sekarang menjadi rujukan ketetapan hukum di peradilan-peradilan agama. Itu bukan undang-undang, tapi di bawahnya undang-undang. Kepres. Kepres itu kan tertinggi kan konstitusi. Pancasila kayak. Terus ada konstitusi Undang-Undang 45. Baru sekarang ada undang-undang. Nah, di bawahnya undang-undang itu namanya ada Kepres. Ya kalau sekarang ada Perpu kan gitu. Tapi Perpu itu lebih ini kalau Perpu itu kan gawat itu. Tapi kalau Kepres ini tenang aja. Kalau Perpu itu memang darurat gitu. Nah, dikeluarnya. Dan Perpu ini belum bisa naik sampai sekarang. Apa bukan Perpu? KHI itu sampai sekarang belum bisa naik menjadi undang-undang. Jadi nanti kalau nulis di jurnal, posisi KHI itu masih Kepres, masih lemah. Tapi kan nggak ada masalah karena sudah dipakai oleh peradilan, oleh pengadilan agama. Kalau Anda ada perceraian, ada pernikahan, ada waris, semua itu merujuk ke kompilasi hukum Islam. Dan tidak ada masalah. Sudah menjadi ketetapan hukum. Nah, itu politiknya begitu. Katanya banyak itu terjadi di seluruh dunia ya, di seluruh dunia Islam. Karena cita-citanya setelah khilafah habis, itu cita-citanya bagaimana menerapkan syariat Islam dalam negara bangsa. Bagaimana caranya? Ya, cara yang paling bagus partai Islam menang. Lo menang itu gak menang-menang. Jadi kalau kasus Indonesia pemilu 55 kalah. Tapi kalahnya gak fatal. Ya 50
2,28. Jadi orang Islam itu kalau disatukan 48%. Sedangkan kelompok nasionalis yang tidak mau syariat Islam digabung mulai dari PNI, PKI, Murba, Parkindo dan semua partai Katolik dijadikan satu, itu menjadi 52%. Yang Islam itu kan ada Masyumi, ada NU, ada Perti, ada PSII, dijadikan satu itu hanya 48%. Kalah. Kalau ini diajukan, misalnya didukung, lain lagi nanti Pondo Islamnya juga gak sepakat. Nah, maka akan kalah. Nah, dan itu gak pernah menang. Kemudian pemilu tahun 71. Cuman Pak Harto itu. Ya tambah Harto. Golkar itu single majority. Terus pemilu tahun 77. Naik itu P3. P3 99 kursi. Itu kecil sebetulnya dibandingkan dengan 500 kursi. Hanya berapa persen? Itu. Nah, ala kulli hal nggak pernah menang. Oleh karena itu, untuk dengan cara demokrasi, syariat Islam menjadi hukum tata negara, hukum negara itu mustahil. Coba dilihat di negara lain. Misalnya Mesir. Mesir ini sebetulnya komposisi umat Islamnya dengan Indonesia lebih banyak Indonesia dari sisi persentase. Di Mesir itu umat Islamnya sekitar 70%. Sementara kita 87%. Nah, di Mesir ini juga walaupun di sana banyak ada Al-Azhar dan segala macam, di parlemen selalu kalah. Dan akhirnya hanya bisa menyepakati itu di undang-undang konstitusi, amandemen konstitusi tahun 71 kalau nggak keliru 75 atau 71, dengan menyatakan asy-syariah al-islamiyah hiyal masdarur ra'isi litasyri'. Syariat Islam adalah sumber utama, ra'isi itu utama bagi semua undang-undang. Itu kalau sumber utama kan ada sumber tidak utama. Nah, tapi itu pun tidak terlaksana. Itu di Mesir. Sekarang Pakistan. Pakistan itu adalah negara yang mulai awal memproklamirkan diri sebagai negara Islam. Namanya Republik Islam Pakistan. Tapi di debat parlemen, pemilu, Partai Islam nggak menang. Dari 300 kursi parlemen, Partai Islam yang menginginkan syariat Islam itu dapat 12 kursi, 16 kursi paling tinggi. Kan jauh, nggak mungkin bisa menang. Di bawah Abul Ala al-Maududi. Itu di Pakistan. Kelompok yang orang Islam juga ini, partai namanya, ini Partai Jamaati Islami. Partai Liga Muslim, namanya Partai Liga Muslim, tidak mau. Kenapa? Negara itu untuk semua. Bukan untuk orang Islam saja. Oleh karena itu, hukumnya harus hukum nasional yang bisa diterima tidak hanya oleh orang Islam, tapi juga diterima oleh non-Muslim. Maka orang non-Muslim nggak mau kalau pakai hukum Islam. Nah, itu yang terjadi. Maka harus ada solusi. Nah, solusinya itu melewat dekret presiden. Nah, itu tidak debat parlemen, pakai dekret dari atas. Dan itulah yang dilakukan pada zaman Presiden Ziaul Haq. Ziaul Haq. Nah, itu kudeta, bukan dengan cara demokrasi, pakai kudeta. Setelah selesai, ya nggak selesai sampai hari ini. Hukum Islam, ya Indonesia lumayan punya KHI. Sana juga punya, hanya hukum nasional yang dipakai. Padahal negaranya sudah jelas Republik Islam Pakistan. Sedangkan kita tidak pakai Islam. Tapi substansi ajaran Islam masuk dalam undang-undang. Itu saya kira lebih Islami sini. Nah, kita lihat sekarang Sudan. Sudan itu nggak bisa kalah terus partai-partai politik.
Kemudian di tahun 82 dibuat dekret presiden. Zaman Nomeri itu. Presidennya Nomeri, namanya pemerintah Tatbiqus Syariah Islamiyah fi Syahr Mei. Maka disebut hukum Mei. Orang-orang Islam nggak mau syariat Islam ya. Tapi hasilnya apa? Banyak orang situ pencuri-pencuri dipotong tangannya. Itu bukan menyelesaikan masalah, tambah menambah kemiskinan. Orang nggak punya tangan. Pencuri-pencuri kan wasariqatu faqdu aydiyahuma kan gitu. Itu satu menjadi problem. Yang kedua, terjadinya seorang tokoh bernama Mahmud Muhammad Thaha. Dia itu punya gagasan yang disebut dengan the second message, Ar-Risalah Ats-Tsaniyah. Yang menurut dia, kalau ingin hukum Islam diikuti oleh kelompok lain, maka kita kembali pada zaman Nabi, bukan Pansa Madinah, tapi zaman Mekah. Pakai ya ayuhan nas.